حي على حي على Nah, coba Ustadz sekarang melanjutkan ketinggian atau kepanjangan nafasnya. Coba. حي على حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Tahsinul Quran dan Doa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video kali ini kita akan membahas, yaitu bukan tentang masalah tajwid, akan tetapi sesuatu yang mengantarkan kita kepada tajwid, yaitu tentang masalah bagaimana kita bisa panjang nafas agar bisa membaca Al-Quran dengan sempurna, agar bisa membaca Al-Quran dengan bagus. Karena salah satu syarat untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan bagus dan sempurna yaitu dengan panjang nafas. Karena sangat banyak di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang panjang, kadang kita tidak sampai nafasnya untuk membaca ayat tersebut. Maka dalam hal ini kita akan membicarakan bagaimana sih caranya agar nafas kita panjang. Nah, barusan kita sudah mendengar yaitu dua lafaz yang kami bacakan, yaitu hayalas salah, yang alhamdulillah ini mungkin ada sedikit panjang ya, yaitu tes nafas istilahnya. Saya yaitu Muhammad Wali Al-Khalidi dan bersama Ustadz Fajri ya, beliau juga seorang ahlul Quran ya. Beliau seorang yang ahli dalam bidang Al-Quran dan juga latihan di bidang nafasnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tata caranya. Yang pertama, masalah panjang nafas ini, agar nafas kita bisa panjang, sering latihan membaca dengan yang panjang-panjang. Jadi istilahnya misalnya kita baca Al-Fatihah, kita harus berusaha ya, untuk lebih panjang saat membaca. Ataupun kita usaha dengan tes membaca hayalas salah seperti tadi itu. Nah, itu yang pertama ya. Sering setiap subuh, kalau bisa itu habis subuh kita langsung berteriak dengan suara yang melantunkan, misalnya seperti azan, seperti qiraah Al-Quran ataupun yang lainnya, latihan pernapasan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di saat kita ingin membaca sesuatu yang panjang, bagusnya ya bagi pemula yang ingin nafasnya panjang, kita harus membengkokkan kita ke kiri. Nah, seperti ini ya.
Kita bengkok diri ke kiri. Kita taruh tangan, bengkok ke kiri untuk terbuka paru-paru. Ya, untuk terbuka paru-paru, kita bengkok seperti ini, tarik dengan hidung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu bisa tinggi dan panjang nafasnya karena paru-parunya sudah terbuka lewat kanan. Jadi kita bengkoknya ke kiri baru tarik. Coba kita lihat video-video yaitu qari-qari internasional yang provinsi, mereka menarik nafas dengan bengkok ke kiri lalu menarik. Nah, seperti itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau itu juga tidak bisa, maka kita lanjutkan ke cara yang ketiga, yaitu dengan memperbanyak berenang. Berenangnya itu jangan di waktu siang, akan tapi perbanyak berenang di waktu pagi hari. Itu bisa setelah subuh, bisa jam 7 ataupun jam 8. Jangan sampai ke waktu siang. Jadi kita berenang, di saat berenang kita menarik yang kiri dan menarik yang kanan sambil tarik nafas lewat hidung. Seperti tentara itu, tarik nafas, lepaskan lewat mulut. Sambil mengayuh, sambil kita tarik nafas lewat hidung kiri dan melepaskan lewat hidung, melepaskan lewat mulut. Ya kan tak? Begitu? Ya. Jadi seperti itu cara yang ketiga, ya, dengan sering berenang. Nah, setelah berenang kita lari. Kita usahakan untuk perbanyak olahraga di waktu subuh. Karena itu salah satu memperbanyak kita menarik nafas. Jadi saat kita sudah sering menarik nafas dengan kecepatan jantung, nanti jantung di saat istirahat otomatis nafasnya sudah panjang. Begitu juga dengan saran dari dokter, ya. Itu yang ketiga. Nah, cara yang paling jarang orang mengetahui adalah cara yang keempat ini. Nah, ini bisa dilakukan semua, 1, 2, 3 tadi bisa dilakukan. Nah, cara yang keempat, dengan minum air kelapa di saat habis subuh. Ya, ini yang jarang orang praktek, bahkan ini acara yang sangat bagus untuk dipraktekkan. Yaitu kita cari kelapa yang sudah agak sedikit tua, ya, bukan kelapa muda, yang sudah agak sedikit tua. Lalu kita ambil airnya, kita taruh ke dalam cawan ataupun satu gelas boleh. Kita ambil air itu, kita taruh ke dalam embun, ya. Misalnya kita kupas jam 8 malam, habis kita kupas, kita taruh ke dalam embun dan kita kasih sesuatu yang agar semut tidak naik ke dalam air tersebut. Misalnya kita taruh air di samping, ya. Nah, embun nanti akan turun ke dalam gelas yang ada air kelapa itu. Nah, otomatis embun akan bercampur dengan air kelapa. Nah, di saat habis subuh, bagi kita yang tidak kena lambung, ya, bagi kita yang masih sehat, bisa minum air kelapa tersebut. Setelah minum itu coba ngaji. Kita ngaji 1 halaman, 2 halaman dengan mempertahankan nafasnya dengan panjang. Nah, setelah itu setiap subuh kalau bisa, dipersiapkan ataupun seminggu 3 kali boleh. Dipersiapkan kelapa, malamnya kita ambil, kita taruh ke dalam embun, subuh kita minum, habis kita minum, kita latihan nafas. Setelah latihan nafas, teriak dalam bak air, ya. Kalau ada bak air, kita masukkan kepala, kita teriak. Tarik nafas, teriak sekuat-kuatnya di dalam air itu. Biarpun keluar suara-suara yang serak enggak apa-apa, tapi teriak aja dulu. Setelah itu lanjut istirahat. Nah, itu untuk melatihkan pernafasan dan suara agar terlepas. Itu sesuatu yang saya praktek di waktu di Jakarta, latihan pernafasan. Nah, cara yang kelima, kalau Anda sanggup, maka bangun sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, kalau bisa lari di dalam rumah, kalau bisa olahraga sekuat mungkin. Tapi yang diutamakan adalah lari. Ya, itu cara untuk nafas paru-paru kita sehat. Ya, itu cara yang selanjutnya. Nah, untuk cara yang lain yang sering misalnya orang lain praktekkan, yaitu dengan memperbanyak bersuara. Nah, itu yang cara yang pertama tadi. Ya. Nah, cara yang bisa dipraktekkan yang belum dipraktekkan yaitu seperti minum air kelapa, ya, di waktu habis subuh. Ataupun minum jahe, ya, itu yang direbus dengan air
diminum, setelah diminum nanti perbanyak latihan suara. Ya, latihan suara itu dengan tinggi. Karena nada suara itu ada nada 1, nada 2, nada 3. Misalnya nada pertama. Kita coba nada pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu nada rendah. Jadi perut kita tidak keras saat membaca. Tapi nada kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nada kedua, sudah agak tinggi. Nah, nada yang paling tinggi ini untuk latihan. Contoh, Hayya 'alas shalah. Nah, itu nada yang paling tinggi. Itu dipakai untuk latihan setiap hari. Nah, begitu juga beliau Ustaz Fajri, beliau dulu seperti itu melatihkan suara, yaitu dengan memperbanyak latihan. Itu yang paling utama, ya. Jika ingin suara bagus, syarat pertama banyak latihan bersuara, yaitu dengan cara tarik nafas dilewat paru-paru kiri. Ya, nanti kalau sudah terbiasa baru bisa duduk seperti ini, baru tarik nafas. Nah, cara-cara yang lain yang telah saya sampaikan tadi boleh dipraktek di setiap hari. InsyaAllah dengan izin Allah pasti akan Allah permudahkan nafas kita, pasti akan Allah permudahkan untuk kita membaca Al-Quran, karena niat dan tujuan kita panjang nafas untuk memperbagus membaca kalam Allah. Nah, itu tips dan cara yang pernah kami lakukan. Tidak usah hurah, ya, tidak usah ke dokter untuk minum ini minum itu, tidak usah. Praktekkan itu saja. Ya, banyak olahraga. Nah, kalau tidak bisa, ya lanjutkan dengan cara tadi, yaitu minum air kelapa yang agak sedikit udah tua, taruh dalam bun dulu, nanti minum. Itu juga boleh. Nah, itu cara sekilas dan coba dipraktekkan, insya-Allah pasti bisa. Nah, untuk latihan pernapasan, dulu saya pernah mengadakan di Masjid Al-Jannah dan mereka itu sukses. Coba dicek di channel Tunku Wali Al-Pantuni, Azan Farel Raditya, ya. Nah, untuk selanjutnya cara-cara belajar ngaji, cara-cara yang lain akan Allah permudahkan dengan kita sudah panjang nafas saat membacanya. Baik, untuk malam hari ini cukup itu saja tip. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya jarang membuat video yang menampilkan saya sendiri, dan hari ini bersama Ahlul Quran yaitu Ustaz Fajri, karena beliau juga ahli di bidang suara, ya. Saya belajar juga kepada beliau bidang suara, maka malam ini kita akan menyampaikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semua. Baik, itu saja dari kami pada malam hari ini. Kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.